Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah Shadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Nurul Iman Jakarta, Perdamur ke Allah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur, mari sama-sama kita pasang niat sama-sama untuk memuji kebesaran Allah dan kita tingkatkan di tempat yang mulia ini frekuensi iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah di tempat yang mulia ini kita selalu berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggalkan bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jamaah salat Jumat Perdamur ke Allah yang dimuliakan. Ya ayyuhal mudassir, hei orang-orang yang berselimut, bangun dan beri peringatan. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Islam yang dilandasi dengan pondasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, kita mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita mendirikan sholat. Dalam kesempatan yang singkat ini, maka marilah kita benarkan bersama-sama tentang sholat kita. Karena sholat adalah yang kedua setelah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah benar-benar sholat yang kita lakukan sudah sampai frekuensinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah betapa bahagianya, betapa gembiranya orang-orang yang mempunyai iman di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman itu adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang ada di atas dan kadang-kadang ada di bawah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah betapa pentingnya sholat, sehingga sholat itu dikatakan dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, as-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat adalah tiang daripada agama. Bagaimana? Barang siapa yang meninggalkan sholat, artinya dia meninggalkan agama. Dan barang siapa yang merobohkan, berarti dia juga merobohkan negara kita. Sholat adalah satu kesatuan yang utuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan kesatuan yang utuh? Karena ada pemimpin. Seorang pemimpin ini adalah yang dikatakan di dalam Ma'rifatullah, karangan sebuah ulama besar dari Kalimantan, Kiai Al-Bukarim, Kiai Muhammad Ba'id. Dikatakan dalam beberapa asma ustanya, maka pemimpin itu adalah orang-orang yang harus dan ada pada dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim, baru menjadi Al-Malik. Kalau Ar-Rahman Rahim ini sudah menyatu dalam dirinya, dalam kebesaran,
dalam saranya, dalam berbagai bentuknya, maka Al-Malik jadi pemimpin, jadi raja. Apakah sudah ada tanda-tanda seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengikuti kebenaran-kebenaran itu? Karena keadilan, kebenaran yang dikatakan adilnya itu sangat sulit sekali untuk kita tentukan. Kita belum bisa mencapai keadilan, karena keadilan adalah orang-orang yang dekat sama dengan ibadahnya 60 tahun. Orang yang adil sama dengan ibadahnya kita 60 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menengok daripada hadis yang tadi dikatakan bahwa kenyataan pada saat-saat ini kita sangat prihatin tentang sholat kita hanya sekedar kita inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hanya sekedar untuk kita, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Sampai sejauh mana perbuatan keji dan munkar ini? Kadang-kadang kita baru assalamualaikum ke kanan, salam ke kiri, mulut kita, lisan kita tidak bisa menjaga. Maka untuk menjaga lisan itu, banyak-banyaklah kita berzikir, banyak berselawat, banyak bertadarus, banyak mengkaji ilmu agama, agar kita menjaga lisan-lisan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan daripada keji dan munkar ini. Marilah kita perhatikan, kita perhatikan dan kita saksikan. Karena ada 3, kita mendengar, kita melihat, dan kita menyaksi. Jangan baru mendengar kita sudah berteriak-teriak, baru mendengar, baru melihat sudah berteriak, belum menyaksi. Kalau menyaksi adalah kita perhatikan di dalam mata kita, gerak-gerik kita, itulah baru kita bisa mengatakan yang sebenarnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyaksikan, maka kita saksikan pada saat ini bangsa kita, negara kita dibanjiri dengan kemaksiatan, kekejian dan kekejian, kemungkaran. Nah, semua itu kiranya dapat kita rendam melalui sholat kita, sholat yang sebenarnya, sholat yang 5 waktu, sholat yang seumur hidup kita, diri kita bentengi dengan tauhid, dengan akidah yang kuat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itulah, sebagaimana kita laksanakan ibadah sholat ini, jangan sebatas kita menggugurkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita memperhatikan kondisi-kondisi saat ini sudah semeraut. Kita lihat, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Untuk sujud kita redamkan, kita sebut dan kita minta kepada Allah, ya Rabb, di tengah-tengah kejauhan malam kita sujud. Hanya kitalah kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang memperhatikan negara, bangsa, negeri. Kita sujud minta kepada Allah, diturunkan para pemimpin-pemimpin yang kriterianya, ketentuanmu ya Allah. Engkau yang menurunkan siapa yang akan menjadi pemimpin ini. Kita secara umum, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, memperhatikan daripada kondisi pada saat ini jamaah yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita, salah satu ibadah sholat kita ini adalah satu kesatuan yang kuat, kesatuan yang utuh. Ada pemimpin, ada makmum, ada pemimpin, ada rakyat. Kenapa seorang pemimpin yang adil di dalam kenegaraan, di istana apa yang dilakukan, rakyat pun melakukan apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin ini. Itulah yang dikatakan dalam sebuah kitab kalau kita kaji kembali. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, waktu yang sangat singkat, Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dikatakan, yang pertama kita menghadirkan jiwa kita. Artinya pada saat kita melaksanakan sholat, maka kita konsentrasi. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tinggalkan semua aja bentuk yang lainnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menghadap kepada Allah. Kita mencapai ke semua persoalan-persoalan yang lainnya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, yang dikatakan wailul lil mustallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu maka celakalah bagi orang-orang yang salatnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam salat kita ini. Jamaah yang dirahmati. Yang kedua, kita menghayati apa saja yang kita kerjakan.
Apa saja yang kita kerjakan, kita hayati, kita renungkan, kita pahami, dan kita laksanakan. Ad-dinu nasihat, agama itu saya sampaikan kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, kita sikap mengagungkan kepada Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Kita sembah, kita sadar, kita sujud, kita rebahkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, artinya kita rasa takut. Kita takut kepada Allah, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima artinya harapan untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Kita mohon rahmat dan ridhonya Allah. Siapa saja yang akan diturunkan untuk memimpin negeri ini, negeri baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Cinta kepada negara kita sebagian daripada iman. Kita berkewajiban untuk berdoa. Karena kita tidak mampu yang lain, aja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, rasa malu. Rasa malu kita kepada Allah karena yang dipersembahkan kepadanya sama sekali belum sebanding rahmatnya Allah, karunia Allah, ridhonya Allah, belum sebanding apa-apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kembali daripada tempat ini, satu-satunya hanya kita meminta kepada Allah, bermohon, ud'uni astajib lakum. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, 10 tahun, 30 tahun yang akan datang, negeri ini siapa yang akan memimpin kecuali hanya pertolonganmu, rahmatmu, petunjukmu. Turunkan pemimpin negeri Indonesia yang tercinta. Siapa? Kita tidak tahu. Kita hanya berbuat. Kita di sana sini yang hanya saling caci mencaci, cela mencela, protes memprotes. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dua tanda-tanda. Mereka tidak ada di Rahman, mereka tidak ada di Rahim. Mereka tidak pantas untuk menjadi Al-Malik, menjadi raja, kalau mereka tidak memahami. Tapi ada sebagian putra-putri Indonesia yang punya Ar-Rahman, Ar-Rahim untuk menjadi Malik, menjadi pemimpin. Kita doakan semoga Allah memberkati, Allah meridhoi, Allah merahmati, Allah memperkuat, dan Allah merubahkan semua. Karena kita tidak bisa merubah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu harus kita laksanakan ikhtiar. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam pada saat terjebak tepi lautan, apa yang dilakukan? Nabi Musa hanya tawakal kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pertolongan hanya kepada Allah. Pada saat itu dengan sebab usaha. Kenapa Allah perintahkan, hai Musa, apa yang kamu pegang? Tongkat, coba kamu ketukkan. Kenapa harus ada sebab? Oleh karena itu pula dalam bernegara, kita cinta kepada negara kita oleh memakai usaha dan sebab, memakai syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesosialan masyarakat kita antara hablum minallah dan hablum minannas berjalan dengan baik. Sebagai langkah awal adalah dengan menghayati arta apa yang dijiwai dalam ibadah sholat. Maka dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwamu, baru bangunlah badannya. Semoga negara kita membangun jiwa-jiwa yang positif, jiwa-jiwa yang memberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik hidayah diberikan kepada putra-putri Indonesia. Oleh karena itu jamaah yang diharapkan dari sana nanti akan tumbuhlah kesadaran, keyakinan, sehingga kita baru bisa menyanyikan uswatun hasanah, baik secara spiritual maupun secara sosial dalam kehidupan kita bernegara, berbangsa, beragama, sehingga kita ibadah kita tenang di negeri kita tercinta. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga sekelumit gambaran kita mendapat pemahaman. Yang pertama, marilah kita jaga lisan kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengingatkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Ja'alallahu wa iyyakum min ibadis solihin wa muhlisin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratul muttaqin faizin. Wa iza quriyal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum innahu was-sami'ul alim innallaha wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad